Selokan Mataram adalah saluran irigasi yang menghubungkan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur Yogyakarta. Pada awalnya, Selokan Mataram merupakan sebuah parit yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun, seiring bertambahnya kebutuhan akan air untuk perkebunan tebu dan sawah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan usulan kepada pemerintah Jepang untuk melakukan pembangunan sebuah saluran irigasi. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pembangunan saluran irigasi tersebut sangatlah penting untuk mendukung kegiatan pertanian di Yogyakarta yang menerapkan sistem tada hujan. Pembangunan Selokan Mataram dimulai pada tahun 1942 hingga pada tahun 1944. Proyek ini dibangun sepanjang 31 km, serta mempunyai beberapa terowongan serta jembatan. Areal pengairan Selokan Mataram memiliki luas lebih dari 16.000 hektar yang berawal dari Bendungan Karangtalun di Dusun Karangtalun, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang, yang terletak di sisi timur Sungai Progo. Tahapan pembangunan Selokan Mataram dimulai dengan membuat satu sudetan dari Selokan Van der Wijk di salah satu titiknya yang terletak di Desa Macanan, Bligu, Ngluar, Magelang. Kemudian, titik tersebut menjadi titik 0 km dari Selokan Mataram dan titik 0 km dari Selokan Van der Wijk. Sementara itu, saluran sepanjang 3 km dari titik tersebut ke sudetan Sungai Progo di Karangtalun, Ngluar, Magelang dikenal dengan saluran induk irigasi Mataram. Proses pembangunan Selokan Mataram melibatkan dua pihak, yakni pemerintah militer Jepang yang bertugas sebagai pengawas dan pemerintah Keraton Yogyakarta yang bekerja di bidang kemakmuran dan pekerjaan umum sebagai pelaksana. Tentara Jepang bertugas sebagai pemimpin dalam setiap proses pengerjaan proyek pembangunan Selokan Mataram. Kemudian, untuk kelancaran di lapangan, baik dari segi administrasi maupun pengerahan tenaga kerja, maka dilibatkan pula pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kapanewon dan kelurahan. Tahapan penggalian Selokan Mataram ini memerlukan tenaga kerja yang sangat besar, karena pada saat itu proses pengerjaannya belum menggunakan alat berat seperti sekarang. Para tenaga kerja yang dikerahkan dalam penggalian Selokan Mataram bekerja mulai tanggal 20 September hingga 20 Oktober 1944. Mereka bekerja terus-menerus sepanjang siang dan malam. Tenaga kerja yang ikut serta dalam proses pembangunan Selokan Mataram sebanyak 1.200.000 orang dan lebih dari 100.000 orang Romusa sukarela yang terbagi atas dua, yaitu buruh dan kerik aji atau kerja bakti. Biaya yang dikeluarkan pun amat sangat besar. Masing-masing Romusa mendapatkan upah berlainan. Namun, ada juga yang tidak mendapatkan bayaran sama sekali dan diganti dengan jatah makan 1 kali sehari. Di lain sisi, ada pekerja yang diupah dengan sistem borongan, yang mana upah kelompok buruh dihitung per meter persegi untuk meratakan tanah. Dalam sehari, para pekerja tersebut mendapat jatah makan sekali dan menerima upah setiap akhir pekan. Upah yang diterima tergantung seberapa banyak mereka menggali dan meratakan tanah. Pembuatan Selokan Mataram tidak terlepas dari sikap moral dan politis Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari program Romusa atau kerja paksa yang dicetuskan oleh pihak Jepang. Pembangunan selokan tersebut memerlukan tenaga Romusa yang tidak sedikit, sehingga penempatan tenaga Romusa yang berasal dari Yogyakarta tetap ditempatkan di wilayah Yogyakarta sendiri. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mengurangi korban jiwa akibat sistem Romusa dan untuk meningkatkan pembangunan di Yogyakarta, terutama di bidang irigasi. Setelah melalui jembatan Ancol tadi teman-teman, itu kan airnya keluar ya. Keluar, kemudian kurang lebih 2 km dari bendungan Ancol itu, maka struktur daripada selokan Mataram ini menemui struktur tanah yang meninggi ya. Nah, di sini nih. Ini nih tanahnya meninggi, sedangkan aliran dari selokan Mataram ini itu mengandalkan gaya gravitasi. Tentu airnya harus dialirkan melalui bawah daripada tanah yang di depan ini, maka dibikinlah atau dibuat terowongan. Jadi ini terowongannya teman-teman. Nah, ini terowongan, jadi dibuat semakin menurun ya ke arah timur itu. Jadi di zaman Belanda itu dibuat terowongan, luar biasa nggak? Dibuat terowongan. Nah, ini ada namanya kisi-kisi atau jaring ya, untuk menahan sampah yang terbawa dari hulu di sana. Nah, nanti kalau banyak nanti dikumpulkan di sini dan dibuang. Jadi selokan ini kan lumayan lebar ya teman-teman, ini sekitar ada 10 atau 15 meter ya lebarnya. Tapi terowongan yang di sini, ini nih di ujung ini tidak begitu lebar, sekitar 3-4 meter saja dibikinnya terowongan ini. Jadi lurus ke arah timur sekitar beberapa kilometer ya teman-teman. Nanti kita coba lihat ya di ujung sana. Jadi luar biasa ya bangunan dari Belanda itu dulu. Nah, itu selokan masuk ke sini, kemudian melewati ini sungai. Sungai ini ada sungai biasa ya teman-teman. Jadi terowongannya di bawah ini, terus ke sana. Allahu a'lam cara bikinnya gimana dulu. Kayaknya nggak dibuka ya, memang dibikin terowongan seperti terowongan kereta api itu dulu, dan lumayan jauh loh sampai sana, luar biasa. Memang di zaman itu belum ada alat secanggih sekarang aja, sudah bisa menembus lapisan bawah tanah ya untuk selokan. Ini dulu pertama untuk selokan Van der Wijk ya teman-teman, yang mengaliri persawahan di sekitar sini, sekitar panjangnya itu 17 km saluran selokan Van der Wijk. Cuman setelah tahun pendudukan Jepang itu tahun 1942 itu dibikin ke arah timur terus sekitar 30 km sampai Kaliopak itu. Jadi dicabang gitu. Tapi hulunya sama di sini. Hulunya ini saluran Van der Wijk ini sama. Ini juga bisa dikatakan saluran selokan Mataram atau Kalimalang sama dengan hulu dari selokan Van der Wijk. Ya, kita sampai di terowongan keluarnya air selokan Mataram ya teman-teman. Tadi di sana kan pintu masuk. Nah, kalau ini terowongan pintu keluarnya seperti ini. Jadi tadi yang saya katakan ya, dia diameternya tidak terlalu besar, sekitar 3-4 meteran ya. Tapi lumayan, ternyata dari sana itu sekitar berapa ya? Mungkin 1 kilo ya teman-teman, kurang lebih ya itu. Jadi di zaman Belanda itu membuat satu terowongan air. Lah bagusnya itu, jadi dia bisa mengukur ketinggian daripada tanah yang ada ya, agar air itu bisa mengalir gitu. Ini kan tingginya kurang lebih berapa ini? Sekitar 8 meter ya dari bawah itu. Jadi ke sana itu kan dia semakin turun ya, sampai di Kaliopak di 30 km di ujung sana itu. Luar biasa. Memang Belanda jagonya teman-teman. Walaupun sudah mengalami beberapa perbaikan ya dari 1 abad yang lalu ya, kurang lebih ya. Ini kan
dibangun sekitar 1900-an ya ini. Selokan yang di sini ini. Lumayan luar biasa. Masih bisa bermanfaat hingga saat ini untuk pengairan sawah yang ada di daerah Mataram atau di daerah Jogja sekitarnya. Panjenengan awet riyen niku ten mriki sakmenika usia pinten, Pak, panjenengan? Kula nggih pinten nggih. Wong kula lahiran tahun 56. 56 nggih. Nggih. Niki. Oh, nggih. Berarti gempa rumiyin sing paling Bantul nika kan 2006 nika. 2006. 2010 gempa Merapi, Pak. Nggih. Nika mboten napa-napa terowongan ini. Alhamdulillah mboten. Luar biasa. Zaman rumiyin niku critanipun terowongan niku nggih dados didamel dikeduk ngandhap ngoten niku. Nggih. Niku. Niku lak ngangge alat berat nggih alat sak niki sing modern ngangge sniper nika. Nggih. Nang pun sak nonton saking mriki dugi klebet mrika wonten lerinipun. Enggak kangge klangsiri. Nggih sing niku kados napa kereta cilik-cilik nika nggih. Nggih. Niku. Kados nambang nika nggih, Pak. Nggih. Dan sing mlebet ngoten nggih sing wong Cibaku ngoten lah istilah. Lah nggih. Sing wonten mlebet sing asal mlebet niku sing wong wani Cibaku. Luar biasa. Nggih, untunge mboten nate longsor jerone. Nggih. Selama tahun 75 garap sing ngambak kene iki mboten nonton korban, mbok secuil men mboten nonton. Berarti niku misalipun napa pas perbaikan to, Pak? Nggih. Niku pintu mriku ditutup ngoten. Lajeng nembe diresiki ngoten niku jerone. Niku pinten tahun sepindah, Pak, niku diresiki ngoten niku? Wah niku nek gandhe bersih-bersih ngoten ya. Pendak kalih minggu sepindah. Oh, berarti ditutup mriku? Nggih. Mriku disepai dibual teng Praga. Nggih. Wonten nek sing lendute sing calon ndak nyumpeli teng jero terowongan niku. Nggih. Niku lak ampun melu teng Praga malih. Nanten dados mriku lak wonten istilahnya napa nggih meh setengah sipon niku lho. Berarti niku ajeg diresiki nggih, Pak, niku. Terowongan niku. Nggih. Niku saking petugas pemerintah ingkang ngresiki. Niki ning sak lebare do pensiun sing uli ari sing mriki. Engko mboten wonten pengangkatan nyatane dadine syukur kados koten. Oh, mboten diresiki. Nggih to. Lah rumiyin sinten, Pak, sing dipun tugasaken? Riyen wonten kuliah niku mriki tiyang sekawan wonten gangsal niku. Samenika? Ampun bersami pensiun to. Oh, terus generasi setelahnya mboten nonton? Mboten nonton pengangkatan ngoten. Padahal kedahe wonten Pak nggih napa nggih ngrawat niku to? Harus nggih to. Niku sakniki lak syukur banget sampean preso. Nggih, semengidul niku to. Nggih to. Niku tahun pinten, Pak, terakhir dipun dandani niku? Ngen pereng-pereng niku. Pereng niku wis sekentes mawon. Dereng dangu. Dereng. Niku lak terakhir muni ajeng ngecor dalan iki. Engko sepriki wong mriki nggih mung dapusi. Ternyata mboten dugi. Niki sampean bisa ki Mbak to mergine kados keten. Lah nggih, namung dugi mriku niku. Nggih. Nggih. Mugi-mugi ndang wonten melih to, Pak. Mengke saged ngrawat lah istilahnya. Selokan niku. Sing cetha niku niki dalan berang niku ketok resik. Lah mila niku. Nek piyantun Jogja nggih lewat mriki nggih ketok pandangane sae nggih amarga dhewe rawat nggih lak ngaten.
Ya, sekarang kita sampai di Kampung Nambungan, Telogowadi, Melati, Sleman. Ini Kecamatan Melati ya teman-teman, Telogowadi. Nah, ini jembatan dari apa namanya itu di zaman Belanda. Sekarang ini selokan mulai memasuki daerah Ring Road Barat teman-teman. Jadi mulai lebar dan dalam ya. Ini dulu apa namanya itu penggaliannya ya luar biasa, dalam banget. Nah, seperti itu. Jadi lebarnya berapa ya? Ada 40-30 meter ini. Dalamnya ya juga dalam banget, ini bisa 8-10 meter ini teman-teman ya. Jadi dia mulai melebar, kemudian dalam, terus lurus nanti sampai di Ring Road Barat. Ini di Nambungan Melati. Jadi untuk apa namanya teman-teman, jalan tol itu ada di sebelah kiri dari selokan Mataram ini. Kalau di hulunya sana itu jalan tol berada di atas selokan Mataram, elevated, jadi dia melayang gitu. Ini lewat terowongan kembali teman-teman. Tuh. Jadi terowongannya, air itu atasnya dibikin jembatan untuk lalu lalang kendaraan. Nah, seperti ini. Nah, ini jembatan lagi. Ini kan sungai ya. Nah, kemudian di depan ini apa namanya, percabangan. Tuh airnya. Terus di depan sana itu Ring Road Barat Yogyakarta dan memasuki area kota. Ini masih lebar dan dalam. Ini kita berada di timur Ring Road. Kita masih terus menyusuri selokan ini. Jadi selokan ini dulu bisa mengairi persawahan itu sekitar ribuan hektar ya teman-teman, 15 sampai 20 ribu hektar di kawasan Mataram Jogja ini. Cuman hingga saat ini penyusutan area persawahan itu banyak banget. Jadi kalau awalnya dulu kan selokan Van der Wijk itu mengairi untuk perkebunan tebu ya. Rata-rata di abad sebelum 19 itu, abad 19 itu tebu, semua ditanami tebu karena perintah dari pihak Belanda ya, pihak VOC Belanda itu. Tapi lambat laun diubah fungsinya untuk menanam padi, khususnya selokan Mataram ini. Ini kan proyek yang dikerjakan atau diusahakan oleh HB ke-9 itu untuk mengairi persawahan di sekitar sini. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih baik apabila persawahan ini ditambah dengan pengairan dari air Sungai Progo. Karena kalau hanya mengandalkan pada hujan itu ya teman-teman, itu kurang banget, jadi hasilnya kurang, sehingga pihak Jepang pun mengiyakan jadi membangun selokan ini atau kali Malang ini, jadi Sungai Malang atau selokan Mataram ini, sehingga bisa mengairi dan hasilnya pun juga luar biasa banyak teman-teman, panen juga berlimpah, semakin bagus. Cuman sekarang berubah fungsi ya teman-teman, bisa dilihat ini kanan kiri sudah menjadi bangunan, apalagi nanti di tengah pusat kota di sana itu banyak lahan itu berubah fungsi. Memang tuntutan zaman ya teman-teman, ini nggak bisa di keniscayaan ya, memang harus terjadi.
Nah, ini jalan kabupaten. Kalau kalian dulu sering di Jogja atau kuliah di Jogja, ini adalah jalan kabupaten. Jadi kalau terus ke sana itu nanti bisa sampai Ring Road Utara atau Jombor. Ini kita terus lurus. Kalau pakai mobil di samping selokan Mataram ini bisa juga. Cuman memang kecil ya, untuk simpangan gitu susah. Tapi kalau pakai motor lebih fleksibel ya teman-teman, lebih enak. Ini debit airnya lumayan banyak ini hari ini. Cuman warnanya hitam ya, apa namanya, merah ya, coklat gitu. Karena memang kotor dari sungai Probonya sana. Kalau musim kemarau panjang itu bening teman-teman airnya. Dan ini kotor, jadi kena air apa namanya, tanah merah itu ya. Jadi kalau kotor seperti ini, pendangkalan di sungai naik cepat teman-teman, jadi harus dibersihkan. Kali ini atau selokan ini beberapa kali mengalami apa nama itu, renovasi, jadi perbaikan dari pihak pemerintah daerah Yogyakarta ya. Dan ini fungsinya sangat vital untuk mengairi persawahan di area Jogja sini. Jadi itu teman-teman lihat ya, sekarang sudah bukan persawahan lagi, tapi berupa lahan yang apa namanya, tidak produktif gitu. Jadi lahan mati istilahnya itu. Itu siap-siap aja dibangun perumahan atau bangunan yang lain. Nah, ini bisa dialirkan seperti ini selokannya. Mengalami penyempitan ya teman-teman di sini. Ini jadi selokan bener. Kalau tadi itu di sana sungai, ini menyempit di daerah sini. Cuman memang dijaga harus benar-benar bersih ya. Ini tidak ada sampah gitu. Jadi sampah plastik atau yang lain itu tidak boleh dan sangat dilarang untuk dibuang ke selokan Mataram ini. Dan dari tadi bisa dilihat ya, bersih itu selokannya. Kita sampai di Jalan Magelang ya teman-teman nih. Jadi selokan itu kadang melebar, kadang menyempit. Kalau lewat gorong-gorong atau terowongan itu kadang menyempit seperti ini, hingga lebarnya cuma 2 atau 3 meter. Nah ini di jalan. Jadi kalau yang di depan itu jadi 2 arah ya teman-teman. Kalau sebelah kiri itu arah ke timur, kalau sebelah kanan itu arah ke barat. Ini kita bisa lihat ya, sekarang sudah menjadi pemukiman full di sebelah kanan dan kiri dari selokan Mataram. Kalau di 1 abad yang lalu atau ya 1 abad kurang lah, itu masih persawahan semua daerah sini. Kanan kiri masih sawah dan bisa optimal ya pengairan dari selokan Mataram atau Kalimalang ini. Ini kalau bisa ditutup seperti yang sebelah nanti ya teman-teman, di sana itu atasnya ditutup ada itu selokan Mataram, itu bisa dijadikan apa ya, fungsi yang lebih banyak ya sebenarnya ya, dioptimalkan untuk taman atau untuk jalan juga bisa diperlebar gitu, ditutup seperti di Kali Mambu di tengah kota sana itu, sungainya juga ditutup untuk jalan. Nah, ini masuk terowongan kembali kecil gitu ya, jadi terowongannya jumlahnya banyak banget ya teman-teman, jadi bisa ratusan ya dari hulu hingga ke hilir gitu. Ini semakin turun ketinggian daripada tanah ya teman-teman, dibanding di hulu sana. Nah, kita memasuki, setelah Jalan Magelang, kita memasuki Jalan Monjali ini. Jadi di depan itu sudah masuk UGM. Nah, ini tidak terlalu lebar teman-teman di sini. Di depan itu juga masuk terowongan kembali. Gitu. Jadi
Ini jembatan di timur Jalan Monjali ya teman-teman. Nah, di depan kita ini sudah kawasan UGM. Itu di sebelah kanan itu rumah sakit Sarjito di sana. Di depan juga jadi selokannya di sini di bawah tanah ya teman-teman. Di sini di bawah kita. Ini Masjid Siswa Graha. Masjid Siswa Graha itu ada angkringan di situ. Cuman belum buka ya. Ini anak-anak kampus biasanya pada sholat di sini banyak. Ini kawasan apa namanya Pogung. Jadi kawasan kos-kosan. Ini ada unik teman-teman. Jadi kalau kalian itu belum terbiasa di sini ya, di kawasan Pogung ini, itu kalau malam hari itu hati-hati karena itu gang. Ini kan banyak gang kecil ya. Itu kalau kalian nggak hati-hati itu nanti ke portal semua. Jadi gang-gang itu banyak ditutup. Jadi susah banget itu keluar dari apa namanya gang di Pogung. Nah, ini selokannya teman-teman keluar di sini. Ini tadi di sana lewat terowongan. Di kanan kita ini teknik Fakultas Teknik UGM. Ya, ada teknik mesin, teknik sipil, teknik kimia dan macam-macam di sini. Ya, para dai atau ustadz yang sekarang ada itu banyak jebolan dari Fakultas Teknik teman-teman. Kalau lurus ke sana itu UGM. Apa namanya? Rumah sakit Sarjito itu. Lurus di sana. Kita masih di kawasan UGM. Selokan membelah tengah Jogja ya teman-teman. Kalau di sini asri ya. Cuman kalau bisa ditutup ya sekali lagi ya, ini lebih bagus ini. Nah, kita depan ini adalah Jalan Kaliurang, Jakal. Kalau kalian yang belum pernah ke Jogja ya, jadi nama-nama jalan itu disingkat biasanya teman-teman. Kalau yang di barat itu Jamal, Jalan Magelang. Kalau yang di sini Jakal, Jalan Kaliurang. Gitu. Jadi Jakal, Jamal itu bukan nama kampung atau nama kota. Dusun itu bukan, tapi nama jalan Jakal, Jalan Kaliurang. Itu UGM itu yang di sebelah kanan ini ditumbuhi banyak pohon-pohon rindang. Nah, di sini sentra gudeg ya teman-teman. Ini gudeg Barek Haji Ahmad ini. Wah, ini enak banget ini. Jadi salah satu gudeg nggak terlalu manis tapi enak, mantap, rame banget ini gudeg Bu Ahmad. Dibanding Yujum itu apa ya, beda, agak beda rasa. Gudeg Bu Ahmad kalau menurut saya, subjektif saya itu gudeg Bu Ahmad lebih mantul ya gitu ya, lebih mantul. Walaupun gudeg Yujum itu juga enak. Jadi ke depan ya teman-teman, kalau bisa pemerintah kota atau pemerintah ini masuknya Sleman ya. Jadi ini ditutup selokan ini. Jadi jalannya bisa lebih besar, bisa untuk lahan parkir juga. Jadi nggak menyempit seperti ini jalannya. Ini area kampus UGM, di sebelah kiri ini full untuk kos-kosan ya teman-teman. Jadi luar biasa. Ini Fakultas Peternakan yang di sebelah kanan ini. Peternakan. Oh, depan itu yang peternakan. Ini selokannya di bawah kita. Sekarang kita berada di atas selokan. Ditutup ini teman-teman selokannya. Nah,
Ini Fakultas Peternakan ya, peternakan. Kalau San Mori, jadi Sunday morning itu untuk apa? Para pedagang menjajakan jualannya itu sampai di sini teman-teman, dari ujung sana sampai sini rame banget. San Mori itu sekarang masih enggak ya? Sepertinya masih. Nah, ini selokannya di sebelah kiri kita ini teman-teman. Jadi kita jalannya lebih rendah daripada selokan ini di sebelah kiri kita ini. Jadi pekerja yang pakai di zaman itu pas pendudukan Jepang itu banyak banget ini untuk membangun proyek selokan Mataram ini. Ini menyempit ya, kalau di tengah kota memang nyempit, nggak terlalu lebar. Itu sekitar 1 juta lebih teman-teman pekerja itu. Ada yang pekerjanya diupah, jadi ya gajian gitu. Harian ada atau borongan modelnya, atau hanya diupah dengan makan siang saja. Jadi buruhnya itu sekitar 1 juta lebih, luar biasa toh. Soalnya dulu itu belum ada teknologi seperti zaman sekarang ya, jadi masih cangkul, jadi pakai alat-alat tradisional. Ini sengaja agak panjang videonya ya teman-teman, ini karena masuk ke kawasan UGM dan tengah kota. Pasti dari kalian itu banyak mempunyai kenangan ya kalau pernah di Jogja daerah sini. Nah ini jalan tembus ya teman-teman, itu di depan itu UNY. Depan itu UNY, ke kanan itu nanti tembusnya di apa ya namanya, kalau lurus itu di Galeria itu loh, rumah sakit Bethesda. Jadi ini jalan tembus, sekarang halus jalannya. Nah ini untuk Sunday morning, jual makanan gitu atau pakaian atau macam-macam itu di sini. Jadi jalannya ditutup dan ini untuk jualan di minggu pagi. Di sebelah kiri ini kawasan kos-kosan teman-teman. Kalau di dalam kota seperti ini ya, jadi kalau kos eksklusif itu sekitar ya 1,5, 2 juta, 2,5 juta gitu, dengan fasilitas ya kamar ber-AC, kamar mandi dalam, dan berbagai macam fasilitas wifi dan macam-macam ya. Kalau kos-kos yang biasa itu sekitar 1 jutaan. Nah di depan itu Jalan Gejayan, Jagej, Jalan Gejayan. Ada sering terjadi Gejayan memanggil ya, kalau ada mahasiswa itu yang demo atau mengekspresikan sesuatu itu di sini, Jalan Gejayan. Di sebelah kanan, nanti belok kanan lurus itu. Ini Jalan Gejayan teman-teman, dan selokan lewat bawah kembali ya, lewat terowongan. Nah, ini jalan tikus bagi kalian yang sering lewat sini ya. Ini jalan tikus, apa namanya, masuk daerah Seturan. Masih inget toh? Ini mobil bisa loh teman-teman. Jadi lewat sini, cuman ya mepet banget. Nah ini area dari Jalan Gejayan ke Seturan. Kalau ditutup enak banget ini. Jalannya lebih lebar ya dibanding beberapa puluh tahun yang lalu ya teman-teman. Kalau kalian pernah di sini ya dulu ya. Sekarang jalannya lebih lebar. Bisa untuk simpangan mobil ya. Oh, jalannya lebih lebar daripada selokan. Kalau dulu sebelum pelebaran itu di kanan ini kan, sebelah kanan ini banyak apa ya, bukan ruko tapi kios-kios itu. Nah, dilebarkan jadi kiosnya itu mundur. Ya kurang lebih 1 lajur lah dulu itu jalannya. Tapi tahun sekitar berapa ya, tahun 2010 kalau nggak salah ya, itu dilebarkan. Jadi kiosnya ini mundur semua, jadi jalannya lebih lapang, bisa untuk simpangan mobil.
Ini teman-teman selokannya sekitar 3 meteran ya, atau 4 meter ini, 3 atau 4 meter ini lebarnya. Mengalir terus, jadi jarang sekali airnya itu dihentikan dari hulu, kecuali dalam masa perawatan ya. Di sebelah kanan ini banyak para penjual ya, kios-kios macam-macam, ada cuci motor, ada penjual baju olahraga, macam-macam lah di sini tuh. Rame banget ini. Tapi beberapa tahun ini kalau saya lihat itu agak menurun ya teman-teman. Nggak tahu ya, perekonomian nasional mungkin ya, global itu agak menurun. Jadi omset penjualan juga turun banyak. Kemudian nah ini yang tutup juga banyak teman-teman, kios-kios di sini ini yang tutup banyak banget. Tuh yang di depan ini sekarang dikasih lampu merah. Wah ini kalau nggak ada lampu merah, waduh, ini macetnya luar biasa. Kalau di sore hari, waduh, macet panjang dan ruwet. Nah, sekarang sudah diberi lampu merah di sana. Kalau ke kanan itu Jalan Nologaten teman-teman, jadi ke Amplas ya, Ambarukmo Plaza. Nah ini sudah melebar selokannya, ini sudah agak lebar lumayan lah. Di sebelah kanan ini banyak kios-kios. Ini sentra mahasiswa di sini teman-teman, Seturan ini. Di sebelah kiri dan kanan ini, di belakang ini semua kos-kosan, hampir semua kos-kosan ini. Jadi kos para mahasiswa. Dan unitnya juga penuh semua teman-teman. Kalau ada angkatan baru gitu ya, cari kos di sini tuh agak susah juga. Tiap tahun yang kayaknya banyak yang masuk ya daripada yang lulus itu. Yang jadi maba mahasiswa baru itu lebih banyak. Ini di sekitar jam 10-11, jadi nggak terlalu ruwet ya teman-teman. Kalau sore hari, waduh, ruwet banget di sini nih jalannya. Ini salah satu jalan alternatif atau jalan utama ya. Kalau di tengah kota bisa dijadikan jalan utama para mahasiswa ini. Ini ada perempatan kecil, perempatan Seturan. Kalau ke kiri, nanti itu dia ke UPN ya, Universitas Pembangunan Nasional ya, atau ada kampus-kampus yang lain banyak banget di sini teman-teman. Untuk di kota sampai di sini teman-teman, untuk selokannya itu batasnya kurang lebih di Seturan ini untuk area kotanya ya. Cuman ini belum masuk ke Ring Road Timur, masih di dalam kota. Nah ini selokannya masuk jembatan air, tapi tidak seperti di Buk Renteng Van der Wijk itu ya teman-teman. Ini selokannya. Nah ini untuk olahraga turun pakai tali ya teman-teman, di sini biasanya itu curam. Selokannya di atas.
Nah, ini ujung dari selokan Mataram di kota ya teman-teman. Ini ring road ya, ring road timur. Jadi kalau ke kanan itu ke bandara. Nanti kita lurus lagi dan kita lihat ujung dari atau apa namanya sungai terakhir atau selokan terakhir dari ujung dari selokan ini. Nah, kita mendekati ujung dari selokan Mataram ya teman-teman. Ini sudah mengecil ya, dan debit airnya juga tidak terlalu besar. Sudah hampir sampai teman-teman di ujung. Ini bagi kalian yang penasaran ya, ujung dari selokan Mataram. Nah, di depan itu Keraton Ratu Boko ya teman-teman. Keraton Ratu Boko. Jadi dulu saya sempat membuat video Keraton Ratu Boko, tapi udah lama banget. Bisa scroll ke bawah ya kalau kalian pengen lihat ya, begitu keindahan petilasan Keraton Ratu Boko di atas bukit, dan masih bagus banget lah pokoknya itu keratonnya. Nah, ini ujungnya teman-teman di Sungai Opak ya, Kali Opak. Nah, ini turunnya di sini. Oh, terjawab kan? Ini ujung dari selokan Mataram, Kalimalang. Oh, ini Kali Opak teman-teman. Yang di depan ini Kali Opak. Oh, ini ujungnya. Mantap.